Beb. Aku udah punya pacar. Bukan gitu. Enggak gitu loh. Beb. Iya. Mau makan apa nih? Enggak, harusnya gue yang jadi cewek, kan gue yang tahu jawabannya. Nanti kayak orang plenger. Gimana? Beb. Sorry, gue udah punya pacar. Tetap di comeback. Tetap comeback komedinya. Oh, main tiba-tiba Mobile Legends. Bukan. Ya udah. Tiba-tiba lu buka ML gitu enggak Langsung ikutan gitu. mini soccer gitu. Karena katanya main game. Langsung main karambol. Mas, aku kepo banget. Kenapa, Mas sendiri punya pasangan, pacar atau udah punya keluarga atau gimana? Kalau keluarga alhamdulillah dari lahir udah ada. Iya, iya benar sih. Lu gimana sih pertanyaannya? Pertanyaannya salah. Lu po. Pantes gue suka dimarahin cewek gue. Itu. Pada saat curhatan masuk gue langsung pupuk. Baru itu langsung ke ibarat ya, kalau mana bikin skripsi ya, baru mana menulis judul, langsung kesimpulan. Dharma. Dharma. Wangsa. Bukan, nggak semua Dharma harus wangsa ya. Iya. Oke, Mas, kalau boleh tahu Mas ini dari mana berarti Mas? Siniar di luar bareng main aman. War. Selamat datang di Siniar di luar war. Presented by Oz Radio Bandung, Your friendly station. Tentunya di pagi hari ini. Asik. Ya, tadi kita bikin opening keren. Lu tau gak kayak apa? Kayak Met Gala. Keren banget mau openingnya. Tapi kali ini kita tuh ada di Triple C by Kolega Mo. Oh. Yes, bener banget. Ini kalau dilihat di belakang nih Triple C by Kolega. Kita ada di depan mereka. Oke. Dan sekarang kita juga dapat kopi nih dari mereka. Nah, ini nih. Ini dia. Lu biasa beli ini ya? Yes, bener banget. Tau gak kenapa gue biasa beli ini? Kenapa? Kantor gue depan situ. Yang mena itu ya. Yang sebelahnya soalnya menara. Yang ini mena. Soalnya baru. Dan memang dekat sama kantor gue juga. Iya. Gue sering kesini. Gue mau mencoba menikmati. Ini namanya apa? Mont Blanc. Itu Mont Blanc. Mont sebutnya. Blanc. Gitu. Nah, kalau Enak. Enak, boy. Oh, ini tidak terlalu susu. Iya, bahkan tidak kayaknya nggak terlalu susu ya. Betul. Dia tidak terlalu susi dia. Susi. Kalau gede kamu mau jadi apa? Nah, kalau gua ini kopi susunya. Susu. Kalau gede kamu mau jadi apa? Capek. Ini kenapa gue suka nih Mani Kopi adalah Ya. karena dia berbeda rasanya dibanding kopi-kopi lainnya. Widih. Karena kalau kopi ini kan kopi susu, kalau yang Ya. lain kopi pikir aku ganteng. Najis. Ini jawab sama susu. Najis. Najis. Ya, luar biasa gitu. Oh, tipikalnya kalau gua nyobain ini tipikal yang nggak kemanisan. Lu gak kemanisan? Iya, jadi enak. Maksud gua balance. Tapi gue mau nanya sama lu. Heeh. Lu tipe kopi yang kalau minum kopi tuh harus pakai sedotan atau enggak? Enggak sebenarnya. Why? Karena demi menjaga kelestarian asik. Keren. Kopi Baju udah hijau. Keren. Udah begitu ala Budi Kusuma, bro. Pemain bulu tangkis mas. Pemain bulu tangkis sama Budi Kusuma. Enggak, kalau gua karena emang biasa apa ya? Karena lebih nyaman kalau nggak pakai sedotan, kayak tanggung aja gitu. Oh. Maksudnya dari Triple C ini kan memang simpel. Jadi Betul. kayak
Ya itu kan balik lagi ke selera ya. Yes. Kalau gini tuh kayak gue berasa brand ambassador aja. Keren. Brand ambassador jangan kebalik dong cupnya. Kok arah belakang? Oh iya ada triple C-nya gitu ya. Sorry, gue udah belajar banyak soal itu. Kan siapa tahu bener. Bener. Kalau gua tipe yang harus pakai sedotan. Oh. Karena kalau misalnya nggak pakai sedotan, itu kan kadang suka kayak melebar kemana-mana ya kadang minumnya gitu. Enggak, karena emang bibir lu tipis. Jadi banyak bolongnya. Kalau tipis mah ke kamar mandi. Pipis. Itu. Iya, makanya gue kan rada bleber kalau minum nggak pakai sedotan. Ya gue pakai sedotan. Jorok banget ya. Ya habis berarti kan dengan kebiasaan lu melebar, kalau yang lain juga melebar dong. Nggak, cuman minum kopi dong kok yang. Kalau minum kopi ya. Kalau yang mah headshot. Gitu. Oke, kalau lu kenapa merekomendasikan kita harus ada di sini? Karena kalau misalkan sekarang kan jujur aja, ini adalah kopi yang menurut gue ini pertama beda dan memang gak banyak orang yang tahu terkait sama si Triple C ini. Ya karena masih baru kelihatannya. Masih baru juga untuk di Bandung ya gitu. Nah kalau misalkan apalagi kan sekarang kan kita tag-nya Sabtu nih. Benar. Tag-nya Sabtu malam mingguan gitu kan. Kalau kita nanya ke ciwi-ciwi kamu mau apa? Terserah. Kata gue cowoknya mendingan ajak aja ke Triple C. Karena bisa bilang ini adalah kopi yang memang berbeda gitu kan ya. Dan juga mungkin bisa melawan rasa kepenasaran cewek-cewek dan melawan sebuah kata terserah dari cewek-cewek. Bener. Kan kita bingung ya kadang kalau misalnya ditanya. Tapi gitu. emang ada tipsnya bro. Apa ya boy? Kalau ini gue belajar langsung karena pengalaman gue ya. Jadi cowok enggak gitu dong. Cewek dong. Oh, cewek. Gue gedik juga nih. Kenapa? Jadi kalau cara melawan kata terserah, betul. Cara mengetahui jawaban dari kata terserah dari cewek itu, cewek tidak intinya ada satu, cewek tidak akan pernah menjawab iya. Oh iya, nggak pernah ngajak. Ya udah ayo ke sana, itu tuh tidak pernah. Oh tidak pernah. Tapi kalau lu menjawabnya dengan cara mengetahui jawaban dari cewek adalah ketika opsinya ada yang merasa dia penasaran. Contoh. Misalkan. Misalnya gue cewek ya. Ya. Beb. Aku udah punya pacar. Bukan gitu. Enggak gitu loh. Beb. Iya. Mau makan apa nih? Enggak, harusnya gue yang jadi cewek, kan gue yang tahu jawabannya. Nanti kayak orang plenger. Gimana? Beb. Sorry gue udah punya pacar. Kok tetap dia comeback. Tetap comeback komedinya. Beb. Kamu gak usah. Kenapa mandek? Gimana sih? Lu bisa gak sih jadi lelaki? Bisa. Ya kan gue masih jadi lelaki tidak bisa. Beb. Apa? Kebegitu. Oh iya. Kenapa? Kamu makan apa sih? Aku udah lapar banget nih. Terserah. Makan sate deh. Enggak. Makan kuda. Terlalu berbumbu. Bulu angsa. Yang lain kutil badak. Bulu angsa yang di mana? Oh gitu. Itu. Jadi pengetahuannya tuh kayak dia ada rasa ke-triggernya gitu. Oh, ke-triggernya gitu. Kalau dia ada merasa ke-trigger baru dia oh udah beres ya. Menurut gue itu kalau cewek merasa ke-trigger kayak menarik nih. Nah, itu berarti dia ada mau ke sana tapi masih 50%. Masih 50%. Nah, misalkan kalau emang kutil badak, misalkan yang kalau kata lu kutil badak, nah dia diem nih. Misal. Nah, berarti dia mau kutil badak. Karena bulu angsa tidak semenarik kutil badak. Oh gitu. Gitu. Jadi cewek tuh dengan diam itu adalah sebuah jawaban, bro. Oh, bahwa memang bukti bahwa diam adalah emas. Diam adalah emas. Bener. Emas itu adalah jawaban dari cewek-cewek yang menjawab itu. Kalau gue sendiri, gue punya trik. Gimana? Kalau misalkan untuk menghadapi cewek yang ngomong terserah. Apa? Ini boleh dicatat-catat juga. Tadi mungkin cara dari Ama boleh dicatat. Boleh, oke. Sekarang yang dari cowok, dari gue ya. Kalau misalkan gua nih, misalkan cewek ngomong, kamu makan apa? Terserah. Nah, gue bisa suka main permainan. Oh, tiba-tiba Mobile Legends. Bukan. Ya udah. Tiba-tiba lu buka ML gitu enggak Langsung ikutan gitu. mini soccer gitu. Karena katanya main game. Langsung main karambol gitu. Ya ada permainan game ringan kayak gini. Misalkan lu ceweknya ya. Ceweknya. Gua nanya. Cewek lagi. Nggak ada cewek ngegang begitu. Ya. Sayang, kamu mau
Makan apa? Najis. Banda terserah. Kok najis? Oh enggak ya. Terserah. Kamu mau ini enggak? Terserah ya. Ya udah, kamu tebak deh apa yang ada di dalam pikiran aku. Mesum nih. Gak gitu caranya. Kamu tebak apa yang ada di pikiran aku. Kamu tebak. Saham. Salah. Gak yang kamu mau ngunyah saham. Kamu mau ngunyah saham. Kamu siapa? Timothy Ronald kamu. Yang saya butuh asupan nutrisi sekarang. Oh iya. Tebak apa yang di pikiran aku. Nikah. Itu hampir yang, tapi aku mau makan dulu nih. Tebak apa yang di pikiran aku. Iya, makanan. Kayak ngomong dong. Keras banget. Apa? Kopi susu triple C. Nah, bener, kok tahu aja. Nah, biasanya apa yang disebutkan sama cewek itu adalah apa yang mau dia makan. Oh, gitu. apa atau dia mau minum? Atau dia mau minum, gitu. Oh, gitu. Iya, Itu iya. cara yang biasanya paling mudah untuk mendapatkan kira-kira cewek tuh maunya apa. Ya, works gak di lu? Enggak. Soalnya Allah. cewek gue udah tahu teknik itu sebelum gue kasih tahu. Jadi dia kayak, aku tahu pikiran kamu apa. Kamu pasti gak tahu karena kamu mikirin apa? Kamu kosong kan? Iya. Men, soalnya gue tuh tipe yang kayak, gue gak tahu ya, ini apakah laki-laki setuju atau enggak. Cuman kita ada tipe yang kalau misalkan udah nyaman sama satu tempat, ke situ mulu. Ya, gue juga. Itu misalkan kayak gue suka misalkan jalan-jalan ke Braga, misalkan ke tempat makan A gitu ya. Nah, yaudah gue bakal ke situ terus. Kalau misalkan gue lagi capek penat, gue ke situ. Makan bingung, gue ke situ. Gitu terus gue. Jadi kayak kalau udah nemu comfort zone, gue bakal ke sana terus. Iya. Nah, lu sebagai seorang laki-laki, apakah lu setuju dengan hal tersebut? Gue setuju karena gue kalau udah bingung, ya. Biasanya makan sama apa sama cewek gue ada pasti soto Boyolali. Always. Nggak always, cuman itu tuh jadi pelarian kalau kita bingung mau makan apa. Tapi pengen yang kuah, yang panas banget, ya itu. Tapi ketika ada sate, ya satenya masih. Gue tuh masih nyari sate asin terenak di Bandung tuh di mana? Sate asin terenak di Bandung, iya juga ya. Iya. Di mana ya kalau? Karena menurut gue Apa? ternyata orang-orang di luar Bandung itu tidak begitu mengetahui sate asin. Karena di Jakarta itu yang gua tahu lebih terkenal taichan. Oh, ngomong kasar lu. Santai. Oh, taichan kalau di Jakarta. Iya, kalau di Jakarta. Kalau di Bandung ternyata asin pedas. Oh iya. Dan banyak ternyata sate asin pedas di Bandung. Cuman yang jadi top tiernya sate asin pedas gua masih belum tahu. Karena cewek gua suka banget sate asin pedas. Suka banget asin pedas. Iya, malah melebihi mencintai sate asin pedas dibanding gua. Segitunya banget tuh. Segitunya banget. Harga diri lu lebih rendah daripada potongan daging ayam kecil. Betul. Kasihan banget. Daripada panasnya arang tuh gua masih. Lu kasihan, gue prihatin gue. Makasih ya bro. Lu kalau mau dingin kata gue minum kopi triple C sih. Iya makasih. Tapi enak ini Mon Black. Tapi enak Mon Black. Aduh kasihan gue. Kasihan banget tuh. Gak apa-apa, gue juga. Jangan diiyain. Maksud gue kan itu buat drama-drama aja. Tapi bener katanya. Iya. Tapi bener. Tapi gue gak tahu ya, kalau misalkan cewek lu sendiri, cewek lu sendiri tuh tipe ada gua nggak sendiri dia. Bukan maksud gue cewek lu. Nggak cewek lu yang sekarang di aku ya. Kan ya pasti selalu di aku. Kan ada banyak yang ada. Nggak ada. Nggak ada yang mau banyak. Nggak ada yang mau gua banyak. Yang mengakui kalau gua adalah pacarnya coba cewek gue yang sekarang. Nggak, yang mengakui lu hanya manusia tuh hanya gua dan cewek lu. Ya makanya. Jadi kalau cewek lu sendiri tipe yang kayak suka explore makan di mana-mana gitu atau gimana? Termasuk yang suka tapi termasuk yang enggak sebenarnya. Jadi dia lebih explore-nya bukan ke makanan. Tapi lebih ke cake. Oh, ke cake. Iya, kayak Matilda cake. Tahu kan lu Matilda? Tahu, kemarin gue cobain. Terus ada cheesecake. Jadi makanan-makanan yang sekiranya tuh
ya kue dan full coklat dah dia suka banget. Tapi kalau udah soal makanan-makanan berat itu belum tentu. Oh. Itu belum tentu dia mau. Oh, kok itu belum tentu. Belum tentu. Misalkan makan makanan berat. Ton. Iya misalkan Bajaringan ya nggak bisa, nggak bisa. Kalau tipe cewek gua ya, stainless steel, berarti dia suka aja. Aluminium, foil. Kayak itu doang dong. Kalau cewek gua ya, tipe cewek, lu kan mungkin lebih suka nge-explore. Ya. Cewek gua pun juga sebenarnya sama. Tapi dia ada perbedaan. Dia tuh nggak terlalu suka kalau nge-explore tempat makan. Oke. Dia lebih sukanya mengeksplor tempat bermain game atau tempat-tempat hiburan. Oh, hiburan malam. Oh, bukan ke sana. Wah, ngeri juga loh. Bukan tiba-tiba yang kayaknya pijat asik sih. Enggak yang emang pijat apa tuh? Pijat seru. Pijat seru. Gua salah. Gimana sih pijat seru? Gua baru denger itu. Family spa. Oh, family spa. Oh, dia enggak ke arah sana. Jadi lebih ke arah kayak dia tahu time zone. Iya. Nah, dia suka mengeksplor time zone di setiap mall. Oh, yang komplit yang mana? Yang komplit yang mana? Terus juga mana kayak mana ada yang game serunya tuh ada di mana? Nah, dia tuh suka banget. Kalau misalnya kita ngedate aja udah pasti kayak kalau nggak nonton, gue tuh lebih suka nonton ya. Dia juga suka nonton. Temen dia paling suka banget adalah yaitu Game Master, Time Zone yang gitu-gitu. Dia suka banget mengeksplor tempat-tempat bermain yang kayak ayo kita main-main kesini ya. Oh berarti lebih suka wahana gitu. Lebih suka wahana. Sedangkan gua takut wahana. Ih. Gua laki lu di mana, men? Laki gua kalau pagi doang. Kelihatan. Nah, kadang laki juga ini kelihatan setengah mateng nih. Masih lumer. Gue cupit apa gua? Masih lumer ini. Cupit apa gua? Ya gitu jadinya. Tipe cewek gua lah seperti itu. Soalnya kalau gua sama cewek gua tuh sebenarnya suka explore tempat. Oh, suka explore. Kayak akhirnya gua bisa hiking. Jadi masih eksplorasinya adventure, masih seneng. Jalan-jalan destinasi di Bandung tuh gua. Makanya sudut-sudut kota Bandung tuh ibaratnya udah bareng sama cewek gua. Keren banget. Keren. Pojok-pojok Oyo. Apa itu? Enggak, gua enggak tahu. Enggak tahu. Yo, gua maksudnya yo. Iya, main yo gitu. Nah, ternyata salah satu hal yang gua baru tahu dari cewek gua adalah dia ternyata suka main game. Tapi bukan game yang berat. Nah, ini dia sih yang maksud gua pengen nanya banget nih ya. Ini entah cuma perasaan kita doang atau gimana. Cuman cewek kalau main game pasti gamenya tuh gak jauh-jauh sama aktivitas di rumah. Apa? Contoh, masak-masakan. Iya. Itu kayak cewek gue tuh suka main masak-masakan. Overcook. Terus kalau misalkan kayak mengatur-ngatur apa. Misalnya kalau kita misalnya Mobile Legend, Valorant, misalnya kayak gitu yang tembak-tembakan yang sehari-hari kan kita nggak nembak-nembak. Iya. Gitu. Maksudnya itu kayaknya enggak. Kalau cewek gue lebih sukanya sebenarnya yang fantasi kayak War. Bukan, itu terlalu berat. Itu terlalu berat untuk dipikirkan. Tapi kalau gua itu lebih bermainnya It Takes Two. Oh, It Takes Two. It Takes Two. Nah, kemarin gua main karena ada salah satu developer yang sama juga. Namanya Split Fiction. Oh, developer bangunan tuh. Bukan developer game. Developer game juga ada developernya. Nggak harus bangunan, nggak harus semua aja di mandor. Nggak harus. Developer tuh. Nah, di game ada gamenya namanya kan awalnya It Takes Two. Nah, Sedayu tuh. Bukan, siapa itu? Itu developer juga. Gak harus. Gua udah bilang gak harus jadi mandor. Gak harus. Oke. Terus mandi boleh mandi. Mandi gak boleh. Mandi boleh ya. Mandi boleh. Ya, nah, kalau developer ini tuh kreatornya dari It Takes Two bikin game lagi. Jadi kalau lu main PS berdua itu tuh bisa, itu tuh gamenya harus main berdua. Oh, It Takes Two tuh. Iya, karena nge-split ibaratnya. Nah, gua main di komputer tamat. Keren. Itu gua 6 bulan. Sendiri? Duaan dong, nggak bisa sendiri. Benar-benar terus. Duaan dengan berbagai kejadian, emosi dan lain-lain. Nah, kenapa lu lebih banyak emosinya pasti ya? Kalau gua enggak. Gua sabar. Cewek gua yang susah. Ini jadi diserahin ke saya. Kalau PS, kalau waktu itu main gua di PC, udah gua menunggu dengan sabar. Bahkan dia yang keluar sendiri, yang quit game. Udah capek. Oh, jadi tipenya gitu. Kalau gua tahu karena bermain game itu tuh bagi cewek yang
banyak lompat apa tuh, banyak kombinasi tuh pusing. Pantesan makanya kenapa kayak mereka milih game-game itu yang ringan, karena itu kan nggak pusing. Iya. Game-game iklan ads. Iya. Ya, misalkan itu kan kayak yaudah tap dah gitu. Nah, karena menurut gue cewek itu tuh ketika sebenarnya mereka gampang ngerti main game. Kalau mereka udah tahu kombinasinya, hook, kick. enggak, itu benar bisa. Cuma maksudnya, bayangin, lu pernah main Tekken? Pernah. Gue kalah. Hah? Kok bisa? Gak tahu gue juga. Kok bisa dia? Kok bisa kalah? Dia asal mencet tapi menang. Malah justru itu. Lo asal mencet supaya menang. Itu dia. Emang. Gue mau asal mencet, gue tetap kalah bro. Kok bisa ya? Gue bukan kalah 2 kali, 3 kali lebih. Gue sampai yang gue awalnya menang kalahin lah biar cewek gue bahagia. Karena cowok kan suka ngalah dulu. Sok aku kasih satu deh, biar gak terlalu emosi sama pasangannya. Kok lah banyak ya? Emang aku skill issue. Emang gue skill issue. Hebat nih cowok gue mengalah terus. Bukan mengalah, emang kalah terus. Emang kalah terus. Kok bisa main Tekken dia jago. Ya Tuhan, bisa tapi begitu. ya kalau main game kayak kalau gua eksplorasi gitu. Kadang kalau maksudnya kalau eksplorasi gua sama cewek gua tuh ya akhirnya gua tahu mood dia tuh banyak. Ada beberapa hal yang dia pengennya bagaimana, ada beberapa hal yang pengennya dianya gimana. Pengen lagi makan, eksplorasi makan, ayo. Lagi pengen jalan-jalan, ayo. Kalau lagi pengen diem tapi main game juga ayo. Gitu. Karena gua merasa kalau kita lagi barengan sama cewek ya, gua merasa mood cewek tuh selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena tergantung situasinya. Iya. Lu kayak punya, gua nggak tahu kalau lu merasakan yang sama atau enggak, tapi gue merasanya ketika semakin lama mengetahui karakter pasangan kita mengetahui ada beberapa karakter baru. Kayak ternyata kalau unlock karakter karena setiap occasion itu beda orang. Gue berasa. Betul. Kalau dia lagi mood banget, tiba-tiba unmoodnya gimana, gue kayak beda orang tuh kerasa. Walaupun satu orang yang sama ya. Nah, gue akhirnya mempelajari soal itu, cewek itu. Nah, tapi yang sekarang jadi misteri adalah gimana caranya supaya ketika cewek bad mood, ini juga penonton kita, ada yang bingung kayak gimana sih caranya untuk menghadapi cewek yang bad mood. Nah, sekarang gue minta ke satu cewek, ya, kelihatannya dia udah ngeliatin terus sini. Gabut kan? Ya. Sini. Nah, ada yang mau diajak ngobrol? Coba. Oh donat. Terima kasih banyak mas. Asik. Makasih banyak mas. Makasih banyak ya mas. Asik. Terima kasih banyak mas. Langsung duduk juga mas. Kita ngobrol juga mas. Sini mas. Nanti yang mbak cewek nanti dulu ya. Mbak cewek. Mbak udah cewek sih. Oh ya mbak udah cewek. Halo, coba dipakai dulu mas mic-nya. Nah. Nyangkut. Aman. Udah cukup. Ditaruh aja Ton. Coba kita kenalan dulu dengan Mas siapa ini Mas? Saya Akbil. Mas Akbil. Mas Akbil. Oh, akademi mana Mas? Bukan itu Akbil. Akademi biliar. Akademi biliar lagi. Oke, bersama dengan Mas Akbil berarti ya. Mas Akbil. Betul. Mas Akbil ini dari mana? Kalau saya dari Gula Padi. Oh, Gula Padi. Karena memang posisinya Triple C ini kan dia depannya juga ada Gula Padi. Iya. Betul. Oke, berarti Mas dari Gula Padi. Tiba-tiba Mas datang membawa ini selusin donat. Ya. Betul. Untuk kita ini apa nih Mas kalau boleh tahu nih, Oke, kebetulan sekarang tuh untuk toko donat Gula Padinya. Ya. Kita lagi launching donat baru. Kalau kemarin kan brandnya si toko donat ini tuh yang untuk Gula Padi kita versinya donat kampung lah ya. Kita pakai tepung aja. Nah, kalau sekarang si varian terbarunya kita campur dengan labu. Dicampur sama gantungan yang ini yang dulu sempat viral. Labubu, itu labubu Mas. Iya labubu, agak susah soalnya blind box itu. Agak susah digabungnya. Ini sama labu. Labu itu pumpkin. Iya. Oke, kita boleh lihat nih Mas berarti. Boleh. Kita penasaran. Wah. Gokil loh, ini ada yang asinnya juga ya. Betul, ada yang asin. Pertama kali gue melihat ada donat asin. Ini dia. Nah, ini berarti ada yang donat yang dulunya sama yang baru nih ada berarti sih campur di sini ya. Oke. Dan ini tuh
dengar launchingnya udah di launching kah atau gimana nih kalau yang ini? Pas banget launchingnya hari ini. Pas banget hari ini. Di tanggal 13 Juni ini berarti ya. Betul. Untuk donatnya sendiri. Nah, ini aku mau nanya nih Mas, ini penasaran banget di antara seluruh bahan-bahan donat kenapa akhirnya memilih labu? Yuk, kita pilih labu gitu. Ya tepung mah ya namanya tepung ya tepung lah itu adalah pondasi. Tapi kenapa akhirnya labu? Labu. Proses tahap R&D waktu kemarin pakai labu karena dari segi tekstur sebenarnya yang memang disukain sama banyak orang. Oke. Teksturnya jauh lebih lembut, terus rasanya juga jauh lebih enak sebenarnya dibanding kalau memang cuman hanya sekedar tepung aja. Karena jujur aja kita sebagai laki-laki juga suka sesuatu hal yang lembut sih Mas ya. Iya. Ya, kalau kita dikasih sesuatu yang lembut, dikasih sayang yang lembut juga enak. Betul. Karena jujur salah satu kelemahan dari toko gula dari donat Gula Padi tau nggak apa? Dia sudah lembut tapi dia kurang sayang sama kita. Arahnya kemana sih? Tapi jujur kalau kita lihat dari luar sini ini udah sangat menarik banget. Aku penasaran banget dengan tekstur segala macam. Aku boleh coba Mas? Boleh. Ini ada apa aja Mas? Coba Mas, diterangin dulu ke kita. Kalau ini masih varian yang dulunya ya. Varian dari donat kampungnya. Ini ada Choco Maltin. Terus ini green tea pistachio. Terus ini tuh ada regal. Terus yang ini hazelnut. Ini coklat kacang. Ini gula aren sama ini gula halus. Oh, berarti daerah sini yang baru nih. Betul, sama yang ini. Oh, sama yang ini. Wah, ini mozzarella ya? Ini apa namanya? Kayak garlic gitu. Macam garlic bread, cuman versinya kita lebih ke donat. Lucu banget. Keren. Lu mau cobain yang mana, Moy? Gue penasaran yang ini. Lu penasaran? Karawah aja lu penasaran? Ya udah ambil dong. Oh iya. Ini yang labu ya? Yang labu, betul. Oh iya, teksturnya ini beda sih. Iya, benar. Iya. Kalau yang itu variannya Milky Choco. Milky Choco. Lu yang mana? Gua mau cobain yang ini deh. Yang garlic. Oh ini yang bukan yang garlic, yang ini. Gua kira yang garlic. Yang ini. Oh ini yang lama, yang kampung. Yang kampungan. Nah, coba kita ambil ya, Mas. Coba ya, Mas. Boleh. Tos dulu dong, tos dulu, Boy. Amin. Delicioso in Puerto Rico and Mexico. Apa donat dari Meksiko? Oh, lembutnya beda sih. Betul. Enggak, ya maksudnya perbedaan teksturnya tuh enggak yang ya kalau dari biasa gua makan donat ya. Kalau tepung tuh masih menyisakan seret. Kalau tepung. Kalau ini enggak. Oh wow. Ini tuh kayak enggak tahu ya, tapi kayak sordoh gitu. Sourdough bacanya Yes. sourdough. Sourdough. Jadi itu teksturnya jadi banyak bolong-bolong gini, bolong-bolong semut gitu. Betul. Dan ini kan gue nyobain yang versi yang ininya awalnya Mas ya. Jujur gue tuh udah suka banget sama donat Gula Padi dibanding gula-gulanya. Ini gue kagak ngejilat. Pertama dia harganya juga affordable juga gitu ya Mas. Dan juga dia tuh bahannya tuh empuk. Dan gue udah cobain juga yang itu tuh yang labu itu lebih 2 kali lebih empuk. Betul, itu dia. Ini maksudnya 2 kali lebih empuk dibanding ini kan. Itu. Nah, ada yang ngajak ngobrol juga nih, Mas. Mau ngobrol, Mas? Mas, mau ngobrol, Mas? Boleh, Mas? Kesini, Mas. Mas, ikut, Mas. Asik. Mas, kita ambil ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas ya. Iya. Mas, wah, sepedahan. Asik. Gokil. Oh, weekend sepedaan asik kan? Asik banget. Untungnya cuaca lagi cerah-cerahnya begini ya. Ya, boleh dipakai dulu. Ya, headphone-nya biar ngobrolnya kita jelas. Asik. Nah, dipakai dulu. Nah, pas banget. Nah ini Mas, kita kalau di siniar tuh kita suka ngajak ngobrol siapapun random banget gitu kan. Sambil nanti kita kasih coba juga nih. Bener. Donatnya. Di sini ada Mas siapa berarti? Kenal lu Mas? Kenalin nama gue Wijdan. 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 Oh Wijdan. Dipanggilnya apa Mas? Mas Wi. Dipanggilnya Wijdan sih. Oh, panggil Mas Wijdan. Kalau Wi-nya dong sih kayak nggak enak. Wi. Mas jatuhnya Nintendo Mas. Wi-nya doang ya. Bener. Nah, ini ada Mas Wijdan. Jadi dari mana tadi kita dengar ada lebih sepedahan? Kalau asli dari Cicahem. Oh Cahem. Ya, tadi berangkat langsung dari sana. Sepedaan ya keliling-keliling dulu Bandung. Ngelewat Cipaganti gitu kan, Bandung banget tuh. Bandung banget. Terus akhirnya kita di sini lah nyari sarapan. Oh, karena Gula Padi juga ada sarapannya ya? Betul. Kita buka dari jam 6 pagi. Oh,
morning person. Menu sarapannya asik banget sih. Asik banget. Nah, berarti Mas Wijdan pakai gravel road bike federal. Lagi bawa road bike. Road bike, gokil. Gitu-gitu. Jadi road bike itu yang bannya kecil. Gravel itu tuh mirip kayak mountain, tapi bannya nggak terlalu besar. Jadinya cocok sebenarnya kalau di Bandung itu cocoknya pakai gravel. Nah, kalau lu sukanya mountain biasanya biar trek mau gimana banyak jalan bolong nggak akan sakit. Karena ada hidroponiknya kalau nggak salah. Ya itu pohon bro, hidroponik. Oh ya salah. Salah ya. Mohon maaf nih. Ya, ada hidrolik. Nah, itu hidrolik. Hidropon. Biar keren aja. Gua malu. Mas ambil donat aja lah. Ambil donat juga ya Mas. Ya. Nah Mas pas banget sekarang gitu. Kita tuh lagi ngobrol juga nih. Berarti sama dari Gula Padi. Sama Mas Akbil. Di sini ada Mas Akbil. Saya Amoy. Antoni. Ya. Antoni, oke. Jadi hari ini Gula Padi tuh baru aja launching donat labu. Betul. Mas penasaran nggak Mas nih ada donat labu yang ini donat awal mereka. Mas mau pilih yang mana Mas? Silakan Mas sambil makan. Jujur semuanya menarik banget sih. Menarik banget Mas. Asli. Menarik. Mau yang mana Mas? Saya ambil Mas. Aduh. Ya. Yang mana ya? Rekomendasiin dong. Yang mana Mas? Dari Mas Akbil sendiri. Gula Padinya. Karena sebelumnya kan punya versi kalau sering diumum tuh roti garlic bread nih. Ya. Nah ini varian kita di donat labu. Oh, yang mana tuh? Yang ini. Yang itu. Iya. Ini manis berarti. Asin. Asin. Betul. Oh, menarik juga donat asin nih. Coba izin ya. Makasih banyak. Nah. Tapi sebelumnya udah pernah makan donat yang kampung ya? Belum. Oh belum. Belum nih. Oh belum. Oke. Jadi first time berarti ya. First time benar. Dicoba. Biasanya kalau ke Gula Padi Sarapan. aku buat sarapan. Oke. Terus jadi nyarinya makanan-makanan berat. Oh. Kalau yang donatnya belum nih. Boleh, silakan ditampi. Kita cobain ya. Coba Ya. dulu. Asik. Gimana kah rasanya? Enak. Asik. Unik juga. Biasanya kalau donat manis. Manis, betul. Terus ini dikasih topping apa? Labu ya? Itu adonannya kalau Adonannya. betul. Tapi ini apa nih? Toppingnya garlic. Oh, garlic. Oh. Asik sih ini. Unik juga rasanya dan enak. Lembut gak? Inovatif. Lembut gak? Donatnya lembut. Loh. Gak iya aja lu. Kayaknya doyan banget. Doyan banget. Udah habis berapa nih, Mas? Ngobrol Mas. Semuanya boleh. Ya. Rencananya kita memang mau bawa pulang. Iya. Oh, berarti Mas Wijdan daily-nya apa? Ngapain? Kalau daily Lebih dekat lagi? Oke, sorry. Nah, Alhamdulillah aku ada usaha Oke. di bidang konveksi. Oke. Terus juga sambil kerja di lembaga kemanusiaan. Oh. Kayak kemarin abis dapat amanah penugasan berangkat ke Uganda. Wow. Afrika. Jadi tanggal 8 aku baru pulang dari Afrika. Oh kemarin tanggal 8. Tanggal 8. Wow. Yeah. baru kemarin berangkat ke UU berarti ya? Enggak baru pulang. Yeah. Oh, ke UU. Iya, UU. Ya, baru ya? pulang. Oke. Uganda. Oh, iya. Keren banget. Emang baru nyadar dari tadi. Kok mereka dua lebih cepet dong? Mohon maaf nih, UU dari UU yang Iya dari UU ya UU. Oh, I see. Berarti emang suka keluar negeri gitu berarti Mas penugasannya? Iya salah satunya. Salah satunya. Yang lumayan lama kemarin di Aceh. Oh. Itu kan Aceh sampai hari ini kita tetap stay buat support Aceh. Pas aku itu berangkat dari Desember, pulang Februari. Gokil. Sekitar 4 bulan di sana. Wah. Nah, Mas aku kepo banget. Mas sendiri punya pasangan, pacar atau udah punya keluarga atau gimana? Kalau keluarga alhamdulillah dari lahir udah ada. Iya benar sih. Lu gimana sih pertanyaannya? Pertanyaannya salah. Lu udah misalkan Mas udah membangun sebuah keluarga. Itu baru. Kalau orang udah punya pasti tol. Mau gimana pun bahkan kita aja di sini adalah saudara. Asik. Ya kita di sini adalah keluarga. Kita dipersatukan karena donat gula padi. Keren. Masuk. Berarti sendiri gimana tuh Mas? Punya pacar atau gimana? Kebetulan kalau status hubungan masih single. Oh, masih single. Jomblo
begitulah. Oke. Nah, ini kita suka buka biro jodoh konten di YouTube kita nanti. Ya sama biro SNK. Cepat kali ini. Cepat lebih cepat ini. Lebih cepat kali ini. Lagi butuh ya hari ini. Lagi butuh. Oke. Tapi kembali lagi nih, kita mau nanya dulu. Ya. Karena ini kan temanya kali ini adalah tentang cowok dan cewek. Benar. Ya, Mungkin kan? dari Mas Akbil dan juga dari Mas Wisdan bisa menjawab ya. Iya benar banget. Kira-kira Mas, ini kita sebagai kaum laki-laki. Mungkin aja setelah ini kan nanti kita ngobrol sama cewek-cewek ya. Iya. Dari sudut pandang seorang laki-laki ya. Apa hal yang menurut kalian berdua yang kenapa sih cewek susah banget kayak gini? Misalkan contoh, gua kadang suka komplain kenapa cewek susah baca map. Oke. Gue bingung karena setiap kali gue ngeboncengin cewek gue lebih aman kalau Google Map-nya dipegang sama gue aja. Gitu. Nah itu deh gue. Kalau misalkan dulu. Kalau gue lebih bingung gimana caranya cewek itu bisa bilang iya tanpa harus gini dulu. Kamu mau ini? Iya, ayo. Tapi ini tuh, tapi kayaknya nggak benar. Tapi benar baru, ayo kita ke sana. Oh, jadi banyak. Jadi biar cewek tuh pengen ada tanjakan emen dan lain-lain gitu. Ibaratnya kalau lagi ini ya, ke Cikole tuh banyak belok. Betul. Nah, kalau kita ibaratnya kalau tinggal ke Lembang tuh tinggal kalau mau ke UPI dari Setiabudi ke UPI kan dia lurus. Nah itu cowok. Harus banyak belok-belok dulu. Jadi gitu. Kalau cewek menurut lu adalah suka banyak belok. Iya. Nah, kalau misalnya Mas, apa yang kayak kenapa ya? Gitu. Mungkin sama ya, maksudnya kalau lagi ngajak main. Gak boleh sama. Beda. Mas Wisdan dulu biar aku mikir dulu ya. Bisa aja. Biar aku mikir dulu. Bisa aja Mas. Saya jangan jadi bingung sekarang. Lagi mikir. Orang keluh kesahnya sama disuruh beda. Si Amoy. Gimana? Kalau Mas sama setuju berarti. Paling kalau misalnya memang lagi jalan-jalan, lagi jalan-jalan, ditanya mau ke sini, enggak. Ditanya mau ke sini, enggak. Nyampe sini, oh iya dah di sini aja gitu. Oh iya setuju. Mas ini punya pacar atau udah punya istri atau gimana? Baru punya pacar aja. Asik. Jadi kapan baru punya pacar tapi pacarnya kayak gitu? Udah lama sebenarnya. Udah lama. Oke. Udah Tapi emang nah itu dia yang jadi misteri kenapa cewek kalau misalnya ditanya kesini aja enggak ya udah ke situ lagi. Nah, ini poin pertama tuh udah di note sama mereka. Apa? Misalkan kayak ayo kita ke Gula Padi makan donat. Nanti dulu lah. Nanti aja mungkin takutnya ini. Kita kasih opsi yang lain tapi balik lagi ke donat Gula Padi. Ya udah kalau gitu Gula Padi aja sekalian itu ada donat dan juga makanan-makanan. Ya udah ngomong dong dari awal Mas. Nah, itu banyak yang gue bilang gini dulu. Nah, itu dia. Gini dulu. Itu yang kadang tuh membuat kita kayak kenapa gitu. Wah, gitu. Itu lah. Dari Mas Wisdan. Kalau dari gua mungkin sesuatu yang menurut kita cowok-cowok nih harusnya bisa beres cepat. Tapi ini lama banget. Make up. Karena kalau nunggu cewek make up buat berangkat ke satu tempat, kita bisa ngelakuin banyak hal dulu nggak sih? Betul. Mau ngapain nih? Misalkan sambil nunggu make up, kita mau ngelakuin banyak hal bisa banget gitu. Betul. Saking lamanya kenapa ya kira-kira? Jujur gue pernah iseng kayak gini. Waktu gue datang ke rumah cewek gue, nih mau ngajak ngedate nih. Kan kayak dia ngomong, bentar ya aku siap-siap dulu segala macam gitu. Dia beberes segala macam, make up segala macam. Gue hitung tuh waktunya. Sumpah gue hitung waktunya. Gue iseng aja gitu, gue hitung. Berapa lama tuh? Sekitar 40 menit. 40 menit gue nunggu. Oke. Gue besokannya gue tune up motor. Gue tune up motor. Gue hitung waktunya. Terus gue pasti denger, buset, Mas Ahas Honda lebih cepat mengerjakan tune up motor gue dalam waktu 30 menit. Oh jadi lu mau melakukan perbandingan? Melakukan riset. Perbandingan, lu bayangin berarti tandanya ketika cewek siap-siap dan juga make up itu setara dengan kita tune up motor plus 10 menit nganggur. Sumpah. Iya sih. Tapi kan itu adalah hakikat ya. Kita mah udah gak bisa ngapa-ngapain sih kalau udah itu mah sih. Benar itu. Karena kan cowok tuh simple bro. Simple. Kalau mau siap-siap. Betul. Coba kalau siap-siap gitu ya kayak ayo kita Mas Akbil
makan. Ambil aja. Udah sering. Karyawan gula padi. Enggak, udah sering banget gua. Udah sering. Nah, misalkan kayak kita mah laki-laki, kalau misalkan disuruh, ayo yang kita pergi ke sini. Ya udah, apa yang kita lakukan? Pasti cuman ganti baju, beres-beres rambut, dompet, sih. Ya. Gitu. Paling ya kalau mungkin saran-saran ada sunscreen dan lain-lain masih hand body lah, itu jadi basic ya. Skincare lah itu kan basic skincare, perawatan kulit juga. Udah paling cuma gitu aja kita Maya gitu. Tapi ya kembali lagi nanti gue tuh pengen ngajak ngobrol dari sudut pandang ceweknya. Nah, ini dia nih. Ini yang dibenci dari para lelaki. Betul. Nah, itu dia. Tapi kalau gitu terima kasih banyak Mas ya, Akmil. Terima Mas kasih. Rizal, terima kasih. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Luar biasa. Thank you banget. Keren banget. Nanti tenang dapat 20.000 di belakang. Dapat 20.000 juga. Lumayan juga. Buat tambah-tambah. Ya. Kapan undang lagi ya? Terima kasih, Mas. Terima kasih. Thank you, Mas. Mas Akmil, terima kasih. Terima kasih banyak. Tapi juga Ini biar gak mau bazir izin aku bawa ya. boleh dong. Silakan. Ini kopi juga silakan dibawa dari Tiprosi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Seru kan. Terima kasih. Itu dia dari tadi kan kita ngajak ngobrol para laki ya. Iya. Melihat dari sudut pandang laki. Gua kepo kali gitu ya. Coba kita ngajak ngobrol nanti dari sudut pandang wanita. Betul. Iya kan? Gue pengen tahu gitu, apakah ada pembelaan dari mereka sendiri gitu terhadap keluh kesah kita. Bener. Makanya gue juga pengen nanti ngajak ngobrol kalau emang kelihatan. Cewek-cewek kita bakal ngajak ngobrol sekaligus kita tawarin nih. Oh iya. Ada varian terbaru dari toko donat gula padi, bro. Itu dia, yaitu adalah donat tadi ya, donat labu. Gue sebenarnya pengen ngambil lagi. Tapi kan ini harus review. Enak. Emang enak. Tapi kan kita kerja. Gue bilang gue apa? Enak kali. Aduh, enak banget ini. Enak banget. Karena sejujurnya gue tuh adalah tipikal orang yang sedikit susah untuk gue picky terhadap donat. Oh, picky lu sama donat. Karena donat kalau yang gue nggak begitu suka, akhirnya jadi enak. Iya. Ya kan. Nah ini enggak, karena gue setuju tadi. Yang labu yang milky coklatnya itu tidak begitu manis, makanya gue enak. Bener. Dan nih kalau gue saranin ke lu ya, kalau gue waktu kemarin tuh tanggal 11 gue diundang ke Gula Padi untuk nyobain donat labu mereka kan. Oke. Nah gue tuh jatuh cinta sebenarnya itu sama si yang sosis. Yang sosis ini. Kenapa? Karena lu coba deh, lu makan itu nggak tahu kenapa feelnya tuh kayak lu menggabungkan donat dan juga makan berbarengan jadi satu. Apalagi gue sebagai laki-laki yang kayak gue pengen simpel semuanya, gue makan itu langsung kayak ada rasa kenyangnya iya, rasa enaknya juga iya gitu. Jadi emang save the best for the last thing. Ini sih, makanya gue nanti kita coba tawarin lagi deh teman-teman gitu kita ya. Kita ngobrol lagi deh siapa nih cewek-cewek yang ada. Mbak tadi mana yang lo? Mbak tadi, Mbak coba sini Mbak. Nah, ada nggak nih? Coba nih. Kembali lagi ngobrol mana? Nah, Mbak gabut ya Mbak? Mbak, kayak biasa ngobrol sama kita dapat 20.000 ya. Halo Mbak, aku Amoy. Iya. Ya kan, boleh dipakai ya Mbak ya. Sambil kita menunggu mbak-mbak yang lain. Betul. Mbak-mbak yang lain. Nunggu wanita-wanita lain juga untuk ngobrol sama kita. Nah, di sini sudah ada. Sudah ada siapa di sini? Nama aku Nabila. Berarti aku manggilnya Bil aja aman? Boleh. Oke, Nabila, aku jujur kepo banget. Kamu sekarang kamu di sini datang sendirian atau sama teman-teman tuh gimana? Sebenarnya lagi sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Ya, tapi teman-teman aku kayak ada kesibukan lain gitu. Oh, jadi kamu dikucilkan. Enggak, tapi aku mencari kesibukan aku sendiri. Oh, kerja Mbak, kerja. Oh enggak ya? Bukan. Mau dong Kak info loker. Malah jadi buka lowongan kerja. Ini Bill, kalau begitu nih kembali lagi, ini kita ada siniar di luar. Betul. Ya. Nanti kalau ngobrol sama kita bakal kasih 20.000. Yes. Tapi kembali lagi Bill, ini adalah topik kita adalah tentang ngebahas tentang cowok dan cewek. Betul. Kalau tadi kita tuh ngebahasnya ini perkenalkan aku Amoy. Aku Antoni. Udah tadi kita. Oh udah gitu. Udah. Oke. Bukan yang tadi itu sama Mas Wijda. Udah kita. Lu juga tadi udah. Ya udah, ini Antoni, aku Amoy. Nah, Nabil. Kenalin ya. Ya. Ini donat nih. Oke. Halo Donat.
Too much. Ini donat gula padi. Iya betul. Nah, baru aja ngeluarin varian terbaru. Tapi kita sebelum merasakan, apakah kamu tipikal yang suka donat atau enggak? Nah, Aku suka makanan manis. Kayak sebenarnya kayak cewek-cewek pada suka nggak sih? Kak? Ya, emang biasanya mereka kalau lagi craving something, betul. pengennya yang sweet atau enggak yang savory. Benar. Nah, gue mau nanya, kalau misalkan kamu nih, Bill ya, sebagai ini dari sudut pandang cowok, Ya, cowok. Oke. Kalau misalkan kamu lagi kayak nggak mood gitu kayak, aku lagi kesel, aku lagi apa segala macem, kamu lebih suka disodorin makanan manis atau seblak? Kalau seblak lagi emosi itu tambah emosi Kak sebenarnya. Karena dia panas, pedes. Gitu. Jadi lebih baik yang manis-manis atau yang dingin kali ya. Iya benar. Gue kira pikiran gue kayak, mungkin cewek-cewek itu akan tenang ketika mendapatkan seblak. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah kenapa cewek suka gengsi? Nah, Gengsi tentang apa dulu? Misalkan ya, kalau ditanya soal saling mencinta aku sayang kamu, iya. Gak berani untuk kayak, bukannya gak berani tapi kayak malas aja menjawab untuk aku juga sayang sama kamu. Itu tuh agak on dan off gitu loh. Karena kita princess. Pirin. Iya, ini slay. Kalau dulu kan slay itu gini, slay. Sekarang udah berganti tuh jadi gini. Karena kita princess. Iya. Kita tuh agak gimana malu ya untuk ngomongin cause we are princess. I see. Nah, Princess Bill. Iya. Udah. Nyaman. Nah, kalau aku mau nanya sama kamu sendiri ya. Kalau kamu sendiri nih, apa hal yang menurut kamu kayak gue tuh sebenarnya gak suka hal ini dari cowok? Dari cowok. Dari cowok. Iya, kita tadi udah nanya hal yang sama pada cowok-cowok yang belum sama kita nih. Kalau tadi itu ada kenapa kalau cewek itu kalau Anton menjawab kenapa gak bisa baca map, kenapa cewek tidak bisa baca map, kenapa cewek itu gak langsung to the point ngomong iya, libet dulu atau ibarat kalau lagi mau menyelesaikan masalah bersama pasangan tuh ada masalah dulu, marah-marah dulu apa segala macam baru ya udah. Nah, gitu. Karena mungkin itu sebenarnya yang mau aku jawab tadi kalau ditanya kenapa apa hal yang nggak disukai dari cowok gitu. Kenapa kamu ingin mempertanyakan apa soal cowok berarti? Terlalu simpel. Itu sih. Sambil menikmati gula padi silakan. Mau yang mana? Ini ada varian terbaru dari Labu. Di sini ada yang donat kampungnya yang memang menjadi varian terbest. Langsung dibelokin ya. Iya. Aku mau yang coklat sih. Coklat silakan. Mau diambil sendiri? Silakan boleh. Ya ini yang donat kampungnya berarti. Ya, ini nanti taruh sini aja ya. Oke. So aku cobain. Iya boleh. Boleh cobain. Mungkin dengan makan donat gula padi, mungkin jawaban tadi akan dianulir. Benar. Akan dianulir. Tapi gimana donat gula padi enak? Enak ya, lembut dong. Kita kembali lagi tanya ya. Pelan-pelan. Nah, karena pertanyaannya apa yang ingin kamu tanyakan? Kenapa sih cowok itu bla bla bla? Apa dari Nabil? Masih tetap sama kok. Kenapa terlalu simpel gitu? Terus masalahnya apa? Nih kalau misalkan lebih dekat lagi nih. Nih cewek tuh kan mostly ya yang aku rasain love language-nya tuh word of affirmation. Mostly iya. Mereka lebih suka cowok yang long text kalau memang sebelum tidur apa segala macam tuh. Iya. Dan itu tuh terjadi even kalau lagi berantem. Nah kan sedangkan cowok tuh kalau lagi berantem kayak ya udah masalahnya udah beres udah gitu kan. Kayak nah kalau misalkan si cowok-cowok ini melakukan ya udah ya itu, nah cewek ini tuh kayak kok ya udah sih gitu. Iya, gemes sendiri sih. Gua pernah ada di posisi kami pernah di situ di posisi. Nah itu gue pernah. Gue merasa menganggap semua sudah beres, tapi bagi cewek gak gini loh. Iya. Yang diharapkan cewek itu apa dari cowok? Jawabannya sebenarnya apa yang mereka harapkan itu tidak akan pernah keluar dari mulutnya. Itu akan keluar dari inisiatif cowoknya. Betul. Jadi ketika aku tuh pengennya ini, kamu kok nggak ngerti? Ya kita nggak akan ngerti karena nggak diomongin. Itu yang gue bilang kenapa belibet, karena gue pernah menanyakan langsung, kenapa kamu tidak pengen langsung ngasih tahu apa maunya kamu, pengennya gimana? Aku pengen lihat inisiatifnya kamu. Benar. Gitu.
Itu super duper relate sih. Pengen itu responnya cowok tuh kayak gimana? Misalkan kayak kamu curhat nih ke aku, misalkan kayak aku lagi nih, kamu kenapa sih? Terus respon cowok harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Itu salah. Itu salah. Harus apa coba? Apa? Makasih ya sayang udah cerita sama aku. Bener, validasi dulu. Memvalidasi dulu emosionalnya. Oh, oke, kita kasih tahapan ya. Ya. Oke, kita kasih tahapan. Misalkan nih, input masalah masuk. Nah, ini nih, kenapa cewek tuh kenapa gak suka cowok yang make it simple gitu. Iya. Misal ada kayak kita curhat nih, cowok kita. Input masuk nih ya, tap. Ya, kayak kita curhat kayak, ya aku kayak gini. Kan kalau cowok tuh pasti mikirnya, solusinya apa nih? Ya, itu magic. Ya, itu memang logic things. Kita sebagai cewek. Gak tahu sih, ini gak kita ya, teman-teman. Input, aku aja. Oke. Aku tuh pengennya kayak ya udah divalidasi dulu aja. Validasi. Karena sebenarnya udah tahu juga solusinya apa. Cuman kayak pengen dapat pembenaran gitu loh. Pengen apa ya istilahnya kayak dibela lah sama cowoknya gitu. Oh, ada dibela dulu. Iya. Terus selesai dibela itu, maksudnya divalidasi. Terus kayak tapi kalau dari aku sih kayaknya gini. Oh, dari sudut pandang cowok baru masuk. Kalau misalnya langsung straightforward solusi itu tuh kayak kita ngerasa kayak tuh kan kamu gak ngerti aku. Nah, selesai dari situ endingnya harus kayak waduh sayang harus digituin nggak? Iya betul. That's right. Itu. Berarti itu kuncinya. Itu. Gue masih belajar soal itu. Iya. Karena gue masih sering blunder. Karena ya itu tadi gue merasakan kami pernah di situ ya. Iya, karena ketika gue memvalidasi perasaan cewek gue, itu tuh selalu dia selalu bilang kayak misalkan kita udah makasih udah didengerin. Ada satu hal pertanyaan yang harus dilontarkan laki-laki kepada wanita. Itu ada satu. Apa? Ketika setelah mengapresiasi atau memvalidasi, ada satu lagi. Apa? Kamu mau didengerin atau dikasih solusi? Oh. Karena kalau lu tiba-tiba makasih udah bilang, udah divalidasi, tapi kalau dari sudut pandang aku ya, nanti di kantor lagi, aku cuma mau didengerin. Salah lagi. Oh, diselipin lagi. Diselipin pertanyaan. Ada pertanyaan dulu. Mau didengerin atau mau kasih solusi, kasih saran. Kalau dia mau didengerin, udah berarti oh ya udah. Baru mana cari topik yang lain supaya mengalihkan topik yang sebelumnya. Oh, benar. berarti oke, kita rangkum lagi ya. Berarti solusinya. Jadi pertama ada input curhatan masuk. Yang berikutnya harus dilakukan adalah validasi. Betul. Validasi dulu. Berikutnya adalah pertanyaan mau aku kasih saran atau enggak. Iya. Kalau misalnya nggak dikasih saran, berarti udah berhenti. Stop. Kalau mau dikasih saran, baru masuk sudut pandang. Benar. Sudut pandang baru endingnya puk. Pantes gue suka dimarahin cewek gue. Itu. Pada saat curhatan masuk gue langsung puk. Berarti itu langsung ke ibarat ya, kalau mana bikin skripsi ya, baru mana menulis judul, langsung kesimpulan dan saran. Atau enggak langsung ke referensi daftar pustaka ibaratnya. Mana nggak ada isinya soalnya. Langsung puk referensi di daftar pustaka isinya referensinya kosong. Ya itu jawabannya. Berarti jawaban lu kosong. Itu. Oh gitu. Jawaban cewek tuh. Men, ternyata kita menyelesaikan sebuah pertanyaan dan juga teka-teki kehidupan dunia ini. Betul. Makanya ada buku, Bro. Apa? Cara memahami wanita. Ya bang itu tuh kompleks, Bro. Kompleks karena tiap tahun, tiap waktu, tiap detik, tiap menit itu mengalami evolusi. Mengalami perkembangan. Betul. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih. Ini sebuah pertanyaan yang udah sering banget mungkin ditanyakan juga gitu ya. Kenapa setiap kali laki-laki nanya, yang kamu mau makan apa? Ya terserah lah. Oh itu ada 2 kondisi sebenarnya. Gokil, ada 2 kondisi. 2 kondisi. Apa kondisi pertama? Yang pertama kita nggak tahu mau makan apa. Ya itu. Tapi kayak ada bayangan di otak gitu loh. Kayak makanan yang gini deh. Nah itu benar, gue setuju. Yang kedua adalah sebenarnya kita mau mengerti kondisi cowok kita sendiri kayak takutnya kalau misalkan ya aku lagi pengen stick A5 tiba-tiba uangnya 20.000 kan. Misalnya kita adanya A4 misal. Atau A3 kan gede. A3 kegedean. Kayak gitu lah. Tapi mostly sih karena kita nggak tahu mau makan apa tapi ada bayangan di otak kita. Nah makanya yang gue tadi bilang tebak-tebakan. Lu sebutin banyak hal, lihat dari responnya. Sate enggak, mau soto enggak, ayam goreng nah berarti bayangannya sudah mulai menjawab. Ya. Bro, jatuhnya kita menjalankan Eat Bulaga everyday. Betul. Terus
Itu tuh tapi ayam goreng masih belum menjawab kan. Nah misalkan kayak ayam bakar ini. Cewek diem, berarti udah ditebak itu. Oh, responnya gitu. Bener yang gue tadi bilang. Dan kita juga gak akan bilang kayak ya udah itu. Nah itu gak akan. Itu harus berangkat langsung. Makanya lu 8 tahun itu gak ada apa-apanya selama lu kalau tidak memahami cewek lu sendiri. Ternyata itu misterinya. Makanya lu berantem terus. Orang gua masuk input gua langsung puk gimana mau nggak berantem. Oke, terima kasih banyak ya Nabil. Kita sekarang jadi dapat insight baru. Cara untuk memahami dan juga mempertahankan hubungan kita. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Boleh tetap slay. Boleh dong. Tapi enak banget ya gula padi ya. Enak banget. Terima kasih banyak gula padi. Terima kasih banyak Nabil juga. Thank you. Headsetnya dilepas dulu ya. Iya. Ya ditaruh situ aja. Nah, makasih ya Bil. Wah. Gue baru tahu sekarang Boy. Banyak hal terjawab oleh dunia bro. Lu semakin mengenal dunia lebih luas saat ini. Itulah hal healthy relationship. Betul, jadi teman-teman itu yang namanya adalah healthy relationship ya. Betul. Ya, yang pernah ada di kondisi toksik, sorry banget deh. Gak relate. Sorry banget. Tidak ini. Tidak slay. Emang belum. Belum kita belum ini masih iya. Weh Mas, mau ngobrol Mas? Ayo dong ngobrol dong Mas, ini Mas. Nah ini dia. Ini kita mau ngobrol. Iya. Asik. Sama kalau lihat bajunya Sage Asik. ini, wah sama Putu Ayu ini. Putu Ayu. Iya, kue Putu ini. Masih belum dengar suara. Lupa. Coba dipakai dulu headsetnya. Dipakai. Mas aku Antoni. Ini apa? Boleh. Dipakai mic-nya. Nah, coba. Pertama kali saya podcast. Asik. Gimana? Dengan Mas siapa berarti Mas? Dharma. Mas Dharma. Wangsa. Bukan, nggak semua Dharma harus Wangsa ya. Wanita. Iya. Oke, Mas, kalau boleh tahu Mas ini dari mana berarti Mas? Saya dari sini. Dari sini. Lahir dari kecil. Di Bandung. Born and raised in Bandung. Kirain dari sini. Di sini. Karena emang tanah ini. Tanah ini. Iya betul. Dia tumbuh gitu. Menjadi hijau. Berkembang jadi hijau. Aja. Tapi Mas dari gula padi berarti nih Mas. Betul dari dari gula padi. Di gula padi berarti Mas sebagai apa nih Mas boleh tahu? Jadi gulali. Bantu aja saya. Asik. Bantu doang. Bantu doang tapi orang-orang pada takut kayaknya sama Mas. Pada respect nih, pada respect ya. Berarti Mas dari gula padi. Dari gula padi. Tapi sebenarnya kita mau ngucapin selamat dulu dan terima kasih juga untuk datang ke sini kali ya. Siap. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih juga dan selamat juga untuk launching donat terbarunya yang labu ini. Enak. Ini jujur kita dari tadi ngomong lembut. Lebay nggak ini? Lebay nggak? Ini nggak lebay. Kalau kata cewek-cewek tuh gini. Donatnya ini. Slay dan lembut. Karena jujur Mas aku tuh kan emang ngantornya di seberang sana tuh. Ya itu yang mena. Nah yang menara itu. Kita lihat Kang Antoni. Iya. Aku sering kesini dan nyobain juga donatnya sering kan. Emang pada saat aku cobain yang labu emang lembut banget. Lembut selembut-lembutnya. Nah. Thank you. Semoga suka ya. Siap. Terima kasih banyak Mas. Ini kalau Mas mau ngambil juga boleh Mas ya. Dong. Oh iya udah sering. Kalau kata Mas Akbil tadi udah sering. Udah sering. Orang-orang gula padi udah sering. Banyak udah sering gua katanya. Iya. Nah, Mas kembali lagi ini kita mau ngobrol-ngobrol juga nih ya seputar topik hari ini nih Mas. Karena hari ini kan kita topiknya ada seputar cewek dan cowok. Oke. Nah, tadi kita udah ngajak ngobrol cowok. Lu kesah dia terhadap cewek. Kita udah ngundang cewek juga coba untuk menjawab dan juga memberitahu apa aja nih keluh kesah dia terhadap para cowok. Nah kira-kira nih konteksnya berarti ketika ada pasangan. Nah, gimana caranya meyakinkan kalau gula padi adalah pilihan tepat buat para wanita? Apalagi kan nih malam minggu ya kan. Biasanya kan laki-laki suka ngelempar pertanyaan ke cewek yang mau makan apa, mau jalan kemana. Nah, gimana caranya supaya kita harus ke gula padi karena di gula padi itu ada apa? Oke, jadi
Kalau misalkan saya punya pacar mungkin. Nah, ya. Saya tanya aku ya Mas ya. Gak usah mendalami. Mas namanya juga najis ini udah. Mungkin kalau misalkan ini aja mungkin kalau misalkan flow-nya oke. Dari ngobrol gitu ya. Oke. Pasti kalau misalkan ditanya mau kemana, biasanya cewek itu bilang kayak terserah. Ya itu pasti. Terserah. Itu Akhirnya mandatori. dia nyari kadang balik lagi terserah. Ya. Betul. Biasanya saya cari kalau misalkan weekend pengen cari yang tempat yang agak sepi tapi ambience-nya tuh santai. Nah, di sini Gula Padi walaupun kita di tengah kota tapi nggak kedengeran berisik kan pinggir jalan. Iya lagi betul. Terus di sini tamannya kelihatan enak gitu dipandang kalau malam nanti kayak lampu-lampu ada di sini. Oh, sudah disupport lighting ya. Jadi kayak dinner tapi nggak yang dinner banget. Ambience-nya dapat nih dinner sebetulnya. Itu dia, Bos. Jawabannya oke sih. Jawabannya oke sih. Selamat, Anda mendapatkan donat Gula Padi. Bukan tuh masih bukan door pribadi gitu. Tapi kembali lagi ini menjawab kalau bisa dibilang Gula Padi itu benar-benar menjawab semua kebutuhan wanita. Kalau misalnya aku lagi pengen yang manis-manis, ada yang manis-manis. Bahkan hari ini launching yang baru yang lagu. Tapi aku pengen yang makanan berat. Ada juga makanan berat. Nah, aku pengennya yang simple-simple cemilan tapi yang savory. Ada. Donatnya asin ada. Pengen kopi? Ada juga. Habis itu pengen foto? Ada. Di sana juga. Aku pengen terbang bebas di angkasa. Hey, baling-baling bambu. Bisa. Biasa tempat ini juga landing helikopter. Keren. Jadi baling-baling helikopter pun bisa. Bisa juga di sini. Ini seriusan. Lu nggak tahu Moy, ini kalau kebelah ada tulisan buat helikopter mendarat. Iya. Oh, ada Harry. Ada Haya Harry. Heli dong, Heli guguk makanya sini. Gitu. Jadi memang kalau bisa bilang Gula Padi itu apa ya, kayak one stop living, one stop di mana lu bisa kayak lu mau makan, mau cemilan, lu mau foto, lu mau romantis, apapun bisa di sini. Betul. Itu dia. Bahkan kalau misalkan udah pacaran di sini, kalian mau wedding kita juga ada tempat nih. Oh iya. Betul. Jadi kita punya ballroom di atas. Dan juga taman ini sebenarnya bisa dipakai buat wedding juga. Venue wedding. Berapa pax biasanya? Kalau di atas itu sampai di 700. Sebenarnya bisa 1000 tapi kita selama ini baru 700. 700, oke. Kalau di sini mungkin di 500, 3,5 sampai 500. Intimate wedding berarti masih cocok. Nanti untuk area yang kursi hijau itu bisa di take out. Jadi untuk yang regular customernya bakal ditutup pintunya. Jadi regular customer udah pokoknya di dalam aja di posisinya. Gitu. Sama Mas, aku tuh kepo, itu kan ada beanbag nih. Mungkin kayak yang ada nih cewek cowok yang kayak, aduh aku pengen nih yang kayak pengen gelar tiket, kayak di beanbag. Itu beanbagnya tuh emang disewa gitu atau gimana tuh? Pakai aja. Pakai aja, bisa dipakai. Ya jangan dibawa pulang tapi. Ya jangan dibawa pulang loh. Lu gua tahu ini mah akal-akalan barat ini mah. Biasanya dipakainya itu sore. Oh iya. Jam 4 jam 5 ketika udah nggak terlalu panas banget. Udah nggak terlalu panas. Iya. Nanti kita bakal gelar matras sama beanbag. Gitu. Hidup silakan. Keren banget. Selama nanti mau nge-DJ ngisi itu kayaknya ambience-nya dapet sih. Mantap kali. Cocok kita DJ. Cocok nih kita DJ nih. DJ banget emang tamak kita breakbeat banget. Kita break. Lebih break, gak ada beatnya. Gak ada beatnya. Oke, berarti memang bisa dibilang ya di Gula Padi sendiri semuanya ada gitu ya. Dan bisa jadi rekomendasi juga, apalagi ini kan malam minggu, rekomendasi sangat tepat banget untuk malam mingguan di sini. Untuk menjawab kepenasaran para wanita-wanita. Betul. Itu dia. Berarti kalau untuk cari tahu soal Gula Padi itu kalau di sosial media namanya apa? Gula Padi, kita ada warung makan Gula Padi sama toko donat Gula Padi. Toko donat Gula Padi sama warung Gula Padi. Triple C pun ada. Triple C juga ada. Visual Space itu semua kita ada media sosial masing-masing. Asik. Bisa langsung kepoin di sana berarti rekan-rekan. Iya, gokil. Itu dia kalau gitu. Sekarang juga mulai ramai juga kalau gitu ya. Dan mulai agak gerimis sedikit. Iya. Tapi terima kasih banyak Mas Dharma. Udah ngobrol seru sama kita. Luar biasa, kita jadi kenal banget sama Gula Padi, dan terima kasih juga untuk donat-donat. Ya, ditampi ya Mas. Ditampi ya Mas ya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Wow, itu dia bro. Tuh makanya Gula Padi itu
apa ya, bisa dibilang kayak lu kalau bingung udah ke Gula Padi aja. Bener. Yang manis ada, makanan berat ada, kopi ada, tempat foto ada, semua ada. Semuanya ada. Lu pencinta Persib juga ada tuh. Wall of Champions. Oh, Wall of Champions. Benar. Di sini semuanya ada. Bener. Itu dia. Yes. Dan karena tidak terasa ya Moya, kita juga harus mengakhiri ini semua berarti Moya. Betul, karena situasi juga sudah mulai gerimis. Karena sebenarnya kalau kita hujan-hujanan juga hayu. Tapi kita nggak bisa ganti ini yang namanya alat ya. Alat lebih berharga untuk keberlangsungan kita dalam berkarya. Tapi terima kasih banyak juga semuanya yang udah nonton. Jangan lupa pastinya untuk subscribe, subrek Osmedia. Jangan lupa di like dan juga di share ke teman-teman kamu dan komen sebanyak-banyaknya. Betul, jangan lupa untuk follow juga Instagram sosial media kita di @osradio_bandung. Yes, dan juga di TikTok kita di @osradio. Dan juga mampir-mampir ke Amantawa Project dan juga @fahmiamoinya 2 dan Anthony.lovendio. Kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you. Dadah. Your friendly station, Os Radio.